Hai, Alfian di sini. Jadi pada video ini kita akan membuat yang dinamakan slider. Di sini simpel saja, kita memiliki sebuah slider dan juga terdapat sebuah shadow. Pertama, jika slider yang kita sentuh dia akan memunculkan efek zoom, dan juga kalau slidernya kita tekan di sini, ini adalah tombol navigasi untuk mengganti gambar pada slider. Cara pembuatannya kita menggunakan div yang pertama sebagai parent, dan div yang kedua kita beri nama saja mungkin img box atau box, yang dimana boxnya berisi sebuah gambar. Dan juga di div parent yang akan kita buat ini dia terdapat div lagi yang bernama div navigation untuk menampilkan navigasi yang ini, kotak ini. Dan untuk proses pembuatannya kita menggunakan HTML, CSS, dan sedikit JavaScript, di mana JavaScript yang kita gunakan yaitu JavaScript vanilla atau pure JavaScript tanpa menggunakan JavaScript. Kalau kita ketahui jQuery sekarang sudah mulai ditinggalkan, mungkin karena ukurannya terlalu besar dan terlalu sudah bisa digantikan dengan JavaScript modern yang sekarang. Oke, langsung saja kita buka di sini Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuka folder yang namanya slider, dan juga terdapat 6 buah gambar dengan tipe JPG, dan juga memiliki ukuran yang berbeda. Jadi kita tidak memiliki standar atau kita tidak resize dulu gambar yang ini. Nanti dia akan auto resize di code-nya yang kita bikin. Yang pertama kita akan buat ya namanya index.html, tentu saja di luar folder img. Di sini kita buat dengan nama index.html sebagai file dasar dari HTML kita. Kemudian kita beri buat lagi file bernama style.css sebagai file CSS kita. Yang pertama kita buka sintaks dasar dari HTML, kita tekan tanda seru, kemudian tab. Di bagian title kita beri judul mungkin slider saja. Oke. Kemudian kita hubungkan link CSS kita dengan menghubungkan dengan link CSS dengan style.css, di mana file ini merupakan nama dari file CSS kita. Kemudian kita akan melakukan reset margin dengan cara bintang itu untuk semua komponen. Kemudian kita kasih margin 0 dan padding juga menjadi 0. Selanjutnya kita save, kemudian kita buka di browser dengan klik kanan open with live server. Kita tunggu. Oke, sudah tampil. Kita tes saja, kita tuliskan H1, kemudian kita tulis hello world, kemudian kita lihat hello world-nya tidak memiliki margin dan padding karena kita sudah reset di sini. Selanjutnya kita akan buat pembungkus pertama yaitu slider. Atau parent saja, panel slider sebagai pembungkus utama dari slider yang akan kita buat. Pembungkus yang ini, yang terdapat bayangan dan juga terdapat border di bagian sisinya. Kemudian di dalamnya kita buat lagi div dengan nama di dalamnya sini kita beri div dengan nama slider mungkin. Kemudian kita save. Tidak ada perubahan, ini kita belum melakukan apapun. Kemudian di slider terdapat lagi berbagai macam slide, isinya yaitu macam-macam image dari sini. Pokoknya tulis saja dulu. Kemudian di sini kita buat dengan nama slide. Kemudian di slider ini terdapat beberapa slide yang dimana isinya yaitu keempat gambar ini, 1, 2, 3, dan 4 nih. Kita save, tidak ada perubahan. Untuk gambarnya belakangan saja kita isi. Yang pertama kita akan buat dulu slide dari yang ini agar bisa berfungsi seperti ini. Dan untuk navigasi kita juga belum buat. Jadi yang pertama kita akan buat dulu kotak yang ini berada di tengah. Pertama kita buka file CSS kita, tulis body, kemudian kita kasih display flex. Oke, flex.
supaya bodinya kita bisa atur untuk sumbu X dan sumbu Y atau pusat horizontal atau vertikalnya. Di sini kita tambahkan juga height 100% supaya ukuran tag bodinya sebesar ukuran dari browser atau setinggi dari browser, atau VH kepanjangan dari Vapor Height. Kemudian kita kasih justify content center, dan juga kita kasih align item center supaya dia ke tengah. Kalau kita kasih di sini dulu panel slidernya, kita copy sini, kita simpan di sini. Kita buat div, kemudian kita kasih saja border mungkin 1 pixel solid red. Kita lihat di sini tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena kita belum punya height dan height dan width dari panel slider. Kita belum punya ukuran tinggi dan lebar dari panel ini. Jadi dia tidak muncul apapun, melainkan dia muncul titik merah yang ini. Ukurannya kecil sekali dan susah dilihat. Kita tulis height. Mungkin height-nya kita kasih 30 VH atau 30% saja dari ukuran browser. Lihat, sudah. Sepertinya. Kemudian width-nya mungkin kita kasih 60% dari ukuran body. Awalnya ukuran body merupakan 100% dari browser. Kalau kita tulis di sini 60%, berarti dia adalah 60% dari tag body, dimana dari 100 dijadikan 60, berarti 100 kurang 40%, jadinya 60% dari ukuran browser. Oke, dan kalau kita lihat di sini tingginya sepertinya kurang, jadi kita buat tingginya dulu sedikit naik. Berapa? Mungkin 40%. Kita cek lagi, sepertinya kurang. Kita kasih 60. Oke, sepertinya sudah pas. Kemudian kita kasih lagi border radius, kita kasih 20 pixel supaya di sudut-sudut dari panel slider ini dia tumpul. Kita refresh, lihat ini dia otomatis tumpul. Jangan terlalu tumpul, mungkin kita kasih saja 10 pixel. Oke. Kemudian di bagian sini kita bisa kasih shadow saja, box shadow, kita kasih 0, 0, dan ukuran untuk sumbu X dan sumbu Y nya. Kemudian ukuran bayangannya kita kasih 20 pixel dengan warna black hitam. Kita lihat dia sudah memiliki bayangan, dan untuk border mungkin bisa kita kasih warna putih. Kita tiru saja contoh awalnya, kita kasih putih, kemudian kita kasih 3 pixel. Oke. Sudah pas. Saya ingin buat shadow-nya menjadi 2. Untuk yang ini kita kasih RGBA saja supaya ada opacity-nya dan ukuran ketipisan dari bayangannya berkurang. Kita kasih 0,5. Lihat sudah mulai tipis. Kemudian kita double, kita copy yang ini, kemudian kita kasih koma di sudut sini. Mungkin ini bisa kita perkecil. Kemudian kita langsung saja paste. Di sini kita kasih 2 kali lipatnya, yaitu 40 pixel. Oke, lihat bayangannya sudah menyebar. Mungkin yang ujung kita kasih tipis lagi menjadi 3 pixel. Oke, mantap. Sepertinya sudah. Selanjutnya kita akan buat apa lagi? Pertama, kita akan buat div slider. Pertama kita panggil panel.slider, kemudian di dalamnya terdapat slider yang ini. Kita kasih ukurannya 100 dikali banyaknya slide yang di sini. Di sini ada 4 buah slide. Oleh sebab itu kita kasih kali 100 kali 4. Berarti kita kasih width di sini adalah 400%. Dan ikuti saja dulu. Kemudian height-nya kita kasih 100%, karena kita inginkan ukurannya cuma memiliki tinggi yang sama dengan parannya, jadi kita bisa tulis 100%. Kemudian kalau supaya lebih membantu kita kasih border di sini 1 pixel solid red supaya kita lihat dari slide-nya. Oke, lihat di sini dia memanjang. Oke, pas. Kemudian kita kasih buat lagi
Kita panggil panel slider, kemudian di panel slider terdapat sebuah div bernama slide, ada 4 di sini. Bisa kita tambahkan slide, kemudian kita kasih tanda lagi border 1 pixel solid black. Kita lihat, oke, jadi slide panjangnya seperti ini. Kemudian di bagian sini kita tambahkan juga dia height-nya kita ambil 100% dari slider, sedangkan height-nya sudah, sedangkan width-nya kita ambil adalah berapa ya, 100% dibagi 4, berarti dia 25%. Jadi kita bagi 100% berdasarkan banyaknya slide juga, berarti width-nya bisa kita jadikan 25%. Kita lihat, dia otomatis akan menyamakan ukuran dari parentnya. Di sini dia memanjang ke bawah, kenapa? Karena kita belum set display-nya. Jadi bisa kita set display-nya flex supaya mudah juga untuk mengatur sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian kita kasih just flex direction, kita ubah flow-nya menjadi column. Oke. Sorry, bukan di sini, tapi di parentnya, yaitu slider. Oke, dia sudah mengikuti. Kemudian kita kasih kolom, coba kita hilangkan. Oke, sepertinya dia tidak cocok untuk kolom. Kalau kolom dia ke bawah, jadi dia harus row. Kalau kita ganti di sini row, itu sama saja dengan kita tidak menulis apapun dengan properti ini flex direction. Jadi dia secara default flex directionnya row tanpa kita menambahkan properti flex direction. Jadi kita hapus saja supaya kodenya tidak terlalu panjang. Kemudian di sini mungkin untuk slide-nya bisa kita langsung tambahkan img-nya yang di sini di folder img. Di sini saya sudah beri nama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bisa saja langsung gunakan. Di sini bisa kita masukkan img dengan img, kemudian src-nya yaitu img/1. Oke. Dan untuk alt-nya kita bisa hapus. Ini kita kopikan juga ke sini, dan ini juga, dan ini yang terakhir. Ini kita bisa ganti 2, 3, dan 4. Oke, lihat dia keluar dari flow-nya. Untuk mengatasi yang ini, yang namanya collapse, kita bisa atasi dengan cara menambahkan width di img-nya dengan cara panggil panel slider, slide. Kita lihat di sini dia berada di dalam slide, kemudian kita panggil img. Bisa kita kasih width 100% sehingga dia tidak melebihi dari panjang 100%. Begitu 100% dari parentnya. Kemudian kita kasih height juga 100%. Oke, dia otomatis akan menyesuaikan sesuai dengan panjangnya. Kemudian kalau kita lihat di sini gambarnya dia sedikit terlalu lebar, maka kita kasih lagi yang namanya properti object fill. Kita ubah cover, dimana cover ini akan menyesuaikan berdasarkan parentnya. Lihat gambarnya sudah mulai membaik. Dan untuk lebih baiknya lagi mungkin bisa diganti-ganti ukurannya atau di resize ini gambarnya. Karena kalau kita gunakan properti tanpa merubah resize akan sedikit rumit merubahnya. Jadi kita gunakan saja properti seadanya, dan ini sudah lumayan kayaknya. Ini untuk border merah kita bisa hapus, dan border black mungkin kita bisa hapus. Oke. Kemudian kita kasih overflow di bagian slidernya di sini supaya dia menyembunyikan. Kita kasih overflow hidden supaya yang keluar dari flow dari parentnya akan tersembunyi. Kalau kita simpan dan refresh, oke, otomatis file yang keluar dari gambar yang keluar dari
parentnya, panel dari slider akan tersembunyi atau tidak dimunculkan. Langkah selanjutnya kita akan buat mungkin dulu zoom yang ini. Ketika kita hover, dia akan zoom seperti ini. Gampang saja itu caranya. Kita copy saja yang ini. Yang ini kita copy supaya lebih cepat. Kemudian di IMG-nya kita kasih hover, artinya jika gambarnya disentuh, maka kita kasih transform scale 1.2 kalinya. Kita lihat, oke, dia otomatis zoom. Dan untuk menambahkan animation-nya kita kasih transition, tingkat kehalusannya kita kasih alt, dan waktunya 400 ms dan easy. Kita lihat, oke. Kalau terlalu cepat mungkin bisa diperlama jadi 800. Oke, kalau mau dikasih delay juga bisa. Waktu tunggunya kita kasih delay misalnya 500 ms. Dia akan menunggu dulu. Oke, ada delaynya. Oke, mantap. Sudah. Selanjutnya kita akan buat gimana sih caranya agar IMG yang di sini, yang nggak kelihatan. Mungkin kita kasih hilang dulu overflow-nya. Ini yang di sini, dia menggeser ke sini. Dia menggeser ke sini. Caranya gimana? Itu caranya kita kurangi marginnya. Margin left-nya kita kasih minus supaya dia ke sini. Seperti begitu. Coba kita kasih dulu CSS-nya, karena kalau kita gunakan buat dengan CSS murni sedikit sulit, maka kita gunakan JavaScript untuk mengatasinya. Tapi oleh sebab itu kita lihat dulu konsepnya gimana agar slide ini berpindah ke sini dan menggantikan yang ini. Caranya kita kasih, ini di bagian slide sini kita tambahkan lagi div. Yang pertama kita namakan kelas, maksud saya first. Kemudian kita panggil di sini dot panel dot slider dot slide yang memiliki kelas first. Kita kasih margin left minus 100%. Oke, dia menggeser. Kalau kita kasih 20%, kalau kita kasih 100%, kita lihat dia menggeser sampai di akhir. Oke, kalau kita kasih sama dengan ukuran dari slide, yaitu 25%, maka dia akan menggeser satu gambar. Lihat, dia menggeser satu gambar. Kalau kita jadikan lagi 0, dia akan kembali. Kita akan jadi minus lagi 25%. Dia akan menggeser. Kalau kita tambah lagi 25, artinya dia akan terus menggeser setiap ukuran dari 50%. Oke, dia menggeser ke sini. Sorry gambarnya di bagian sini kita ganti lagi 75. Dia menggeser lagi. Intinya kita akan buat menggunakan JavaScript untuk menambahkan left. Karena kalau kita lihat di sini kita tidak bisa lakukan apapun. Kita mau klik tombol, dia berbeda dari div-nya. Jadi kita bisa tambahkan nanti dengan menggunakan JavaScript, yaitu dengan event yang namanya klik. Ini kita kembalikan. Dan yang tadi, yang ini kita matikan, konsepnya seperti itu. Yang pertama kita buat script kita. Mungkin kita bisa bagusnya kita beri nama di sini file baru, yaitu file JS kita. Ini kita sembunyikan. Oke, yang di sini kita buat namanya script.js. Kemudian kita hubungkan tepat di atas dari penutup body. Kita kasih script src, kemudian kita tambahkan script.js. Oke, kemudian kita tes di sini saja console.log. Oke. Yang belum belajar JavaScript, tenang, ini kodenya simpel saja kok.
Di bagian sini kita lihat di sini, sorry gambarnya jadi mengecil jelek. Mungkin bisa kita kasih ke samping saja ini. Ini ada konsol log. Oke, artinya gambarnya sudah di load. Oke, yang pertama kita akan buat dulu navigation di sini. Di mana bagusnya? Di sini saja. Navigation. Kemudian di navigation yang ini kita akan buat yang ini menggunakan CSS saja. Kemudian kita tambahkan di sini ada bulat sebanyak 4 buah. Oke, bulat. Oke. Selanjutnya di bagian sini bisa kita tambah, bukan di script tapi di style, kita buat navigation. Bisa kita panggil panel slider, kemudian navigation, kita kasih width dulu 100% mungkin, kemudian kita kasih border 1 pixel solid yellow. Kenapa dia nggak muncul? Oke, kita save ini navigation. Oke, di panel slider navigation, kemudian kita kasih height. Kita lupa height-nya, yaitu coba kita kasih 200 pixel. Oke, dia nggak kelihatan, berarti karena dia tertutupi oleh overflow. Jadi letak dari navigation ini sudah di bawah sini. Jadi kita bisa kasih positionnya menjadi absolute. Karena kita set childnya jadi absolute, berarti parentnya juga kita harus set menjadi position relatif. Kemudian di bagian sini kita set topnya menjadi bukan top, kita kasih rapat bawah, kita kasih 8, bottomnya 0. Jadi ini sudah tampil. Dan untuk ukuran tingginya mungkin bisa kita kurangi jadi 50 pixel. 50 pixel atau 60, 70, atau kita kasih saja relatif terhadap parentnya mungkin 20%. Oke, sip. Dan untuk lebarnya mungkin kita kasih saja 60 atau ini kita kurangi lagi menjadi 15. Oke, mungkin sudah. Kemudian kita kasih ke tengah, bisa kita kasih di sini leftnya menjadi 50%. Lihat, dia ke ujung, jadi kita harus tarik dengan cara menambahkan transform translate x. Artinya kita akan ubah di sumbu x nya dengan cara minus 50%, maka dia otomatis di tengah. Artinya dia akan saling tarik menarik. Dan untuk bottomnya mungkin bisa kita tambahkan 20 pixel naik ke atas. Kemudian kita tambahkan di sini translate bukan x melainkan ini translate y, yaitu 10-20 pixel. Akan rapat kembali, atau kita biarkan saja 20 pixel. Kalau kita perkecil juga, sudah lumayan. Kita perbesar. Mantap. Di bagian sini kita tambahkan lagi backgroundnya, mungkin background color kita kasih white smoke, putih. Kemudian kita kasih border 4 pixel solid white, 2 pixel. Kita bisa kasih box shadow untuk bayangan 0, 0 dan
40 pixel dengan warna black. Black. Oke, yellow kita hapus. Kemudian kita kasih tumpul di sudutnya dengan cara border radius 10 pixel. Oke, otomatis dia sudah tumpul. Kemudian di dalamnya kita lagi panggil panel navigation dot bulat. Kita buat bulat itu dengan cara width kasih 50 pixel saja. Kemudian height-nya 50 pixel dengan cara background color is red. Kemudian kita kasih display flex. Oke, kemudian kita ubah flex direction-nya menjadi column. Oh, salah lagi. Peletakan flex-nya bukan di sini, melainkan di sini, bos. Di parentnya. Oke, sudah rapat. Kemudian kita kasih justify content evenly, space evenly supaya dia ada jarak. Kemudian untuk posisi sumber X-nya kita kasih line item center supaya dia ke tengah. Supaya dia bulat kita kasih border radius 50%. Sorry, bukan di sini melainkan di div bulat. Sudah bulat. Mungkin bisa kita kurangi, jangan 50 melainkan dia 30 pixel. Oke. Sepertinya sudah. Dan di sini bisa kita kasih box shadow untuk bulatnya, box shadow 00 ukuran 10 pixel saja, warna black. RGBA titik 5. Kasih border bisa 2 pixel atau 2 pixel solid white. Save. Oke, sudah mantap. Selanjutnya kita langsung saja ke JavaScript. Yang pertama di JavaScript saya ingin menambahkan dataset. Kita isikan datasetnya yaitu position. Kita akan tambahkan di sini 0% untuk yang ini untuk slide pertama. Ini untuk gambar utama, ini gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Sesuai dengan konsep yang tadi, yang ini margin left. Jadi kita bisa copy di sini supaya kita lebih mudah panggil di JavaScript nanti. Kita panggil di sini adalah berapa tadi? 25%. Kita buat lagi yang ini menjadi 50%, dan terakhir kita kasih 75%. Oke, ini kita sembunyikan lagi. Yang pertama kita set dulu supaya tidak kelihatan di sini. Kita lihat dulu konsolnya gimana ya. Kita simpan lagi di bawah. Oke. Yang ini abaikan dulu. Yang ini kita fokus saja di sini. Yang pertama kita seleksi bulat yang ini. Berarti di script bisa kita panggil di sini. Kita lihat bulat sama dengan dokumen. Dokumen apa ini? Bulat. Dokumen.query artinya kita akan menyeleksi query-nya berdasarkan ini div bulat. Kalau kita konsol di sini, kita save. Kalau kita panggil di konsolnya, kita tulis bulat, otomatis dia memanggil yang ini, tapi cuma satu buah. Dan untuk memanggil semuanya, kita bisa panggil all. Otomatis dia, kalau kita tulis bulat, otomatis dia akan memanggil semua bulatnya. Kemudian di bulat kita kasih kita looping dengan for each. Kemudian di sini kita bisa tulis BLT, singkatan dari bulat. Kemudian bisa kita konsol, kita tes di konsol BLT. Console.log BLT. Save, otomatis dia memanggil semua. Kalau kita lihat di sini terdapat datasetnya juga.
Jadi kita bisa manfaatkan, pertama kita ingin ELT, kita kasih add event listener, kita kasih klik. Oke, kemudian kita kasih function di dalamnya. Parameter kedua kita tulis function, kemudian kurung fungsi, kemudian kurung siku, kemudian di sini kita bisa console.log this. This itu adalah elemen yang dimaksud. Kalau kita klik ini, maka hanya elemen yang kita klik saja muncul. Ini dia akan berubah, ini dan ini. Kalau di yang lain, elemen lain tidak bakal muncul. Jadi dia hanya akan bereaksi ketika kita tekan div dengan kelas bulat. Oke. Karena kita sudah seleksi disk-nya, selanjutnya kita bisa panggil begini. This.dataset, kita simpan, kita tekan lagi, dia akan memanggil datasetnya, yaitu position. Kalau kita lihat di sini, dia dibungkus oleh yang dinamakan objek. Karena objek, maka kita bisa panggil dengan cara menambahkan titik, kemudian nama objeknya apa? Position. Oke, kalau kita klik ini, undefined, kenapa? Position. Kayaknya salah penulisan. Post. Oke, di situ salahnya. Kurang i. Jadi kita tambahkan dulu i di sini. Oke, kita save. Kita lihat. Oke, sudah menampilkan 0%, 25%, 50%, 75%. Langkah terakhir kita akan panggil kelas yang ini. Ini bisa kita copy. Di bagian script kita bisa tambahkan, ini bisa kita sembunyikan saja atau kita biarkan. Di sini kita bisa panggil let, kita buat lagi variabel baru bernama slide saja. Kemudian kita panggil lagi document.querySelector. Kali ini yang kita seleksi cuma satu, makanya kita gunakan saja query selector tanpa al. Kemudian kita lagi di bagian sini kita masukkan nama elemennya, yaitu slide.first. Oke, kalau kita konsol lagi .log.slide, lihat kalau kita klik ini, dia akan memanggil slide first-nya. Bisa kita set di sini slide-nya, kita bisa set style-nya style dot margin left. Karena kita bekerja dengan JavaScript, maka penulisan margin left-nya seperti ini. Kita menggunakan sambung, kita tidak menggunakan strip seperti pada CSS. Itulah perbedaannya. Dan juga untuk di awal pemisahnya, kita tidak menggunakan strip, tapi digantikan dengan huruf kapital. Di sini bisa kita tulis, misalnya kita tes saja menjadi minus 1000 pixel. Kita save. Kita klik ini, dia akan menggeser sebanyak berapa tadi? 1000 pixel. Karena kita tidak ingin begitu, kita akan gunakan datasetnya. Yang ini bisa kita kopikan atau kita tulis saja supaya terlihat ribet. Di bagian sini bisa kita tulis dataset dot position. Oke, kita refresh saja. Kalau kita klik ini, dia hanya bergerak sebanyak 0%, jadi dia tidak akan men-slide atau mengganti gambarnya. Kalau kita tekan gambar kedua, maka dia akan mengganti berapa? 25%. Oke, bukan 25%. Kalau kita lihat di sini ada minusnya. Jadi ini kita salah. Jadi kita harus bisa tambahkan seperti ini, minus tanda seru, kemudian kita tanda kutip minus, kemudian kita tambah. Oke, semoga berhasil. 0. Oke, mantap. Dia otomatis mengganti atau men-slide. Lihat, kalau kita lihat di sini dia tidak memiliki transition, jadi dia otomatis terganti dengan waktu 0,001 ms.
itu sangat cepat sekali. Kita lihat ini tanpa kedipan. Jadi kita bisa tambahkan transition di mana? Di sini, di slide.first. Jadi mungkin di sini bisa kita tambahkan transition. Semoga benar. Transition kita kasih all, kita kasih 400 ms untuk waktunya, kemudian untuk kecepatannya kita kasih easy. Kita lihat, kalau kita tekan, oke, dia men-slide. Lihat. Mantap kan? Mantap. Oke, sip. Selanjutnya mungkin waktunya terlalu cepat, kita bisa kasih 2s atau 2 second. Oke, dia otomatis terganti berdasarkan tombol yang kita klik. Selanjutnya kita akan buat feedback seperti ini. Kita akan mengganti warna setiap yang kita klik. Kita bisa saja buatkan dia sebuah kelas. Bisa nambahkan kelas setiap tombol yang kita klik. Di bagian bulat kita bisa tambahkan di sini bulat. Yang sebulat bukan bulat tapi BLT. Oke, jika BLT-nya kita klik, nah sudah di sini. Jika diklik, kita bisa taruh atas ini BLT. Kita kasih class list, kita tambahkan add yang nama aktif. Jadi setiap tombol yang kita klik, maka kita beri nama aktif. Tidak bisa kita lihat di sini, melainkan kita harus lihat dia secara elemen. Kita bisa seleksi yang ini. Ini lihat kalau kita klik, ini kita klik, lihat dia bertambah kelasnya aktifnya. Lihat nih. Kita bisa kasih efek CSS di sini. Mana dia? Yang ini. Kita copy saja. Jika terdapat aktif di kelas bulat, maka kita kasih ubah background colornya mungkin apa, white. Lihat, kalau kita klik, oke, dia jadi putih. Mungkin terbalik. Ini guna warna apa? Putih. Jadi defaultnya kita ubah saja menjadi putih. Dan yang ini kalau kita sentuh dia akan berubah jadi warna ini aja. Kita sentuh, oke, artinya dia aktif. Ini problemnya. Kalau kita klik semua, dia otomatis menambahkan semua kelasnya aktif. Artinya kita akan remove setiap kita mengklik sesuatu. Bisa kita tambahkan di sini. Mungkin bisa begini, bulat. Kita for each setiap bool. Saya lupa guys. Kemudian boolnya kita kasih remove. Boolnya kita kasih class list, kita remove. Bisa nggak begini? Kita kasih aktif, kita remove class aktif. Oke, setiap kita klik satu dia otomatis. Oke, sudah berhasil guys. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama BLT artinya jika bulatnya, tombol bulatnya diklik, maka yang pertama dia akan melooping dulu bulat yang ini, yang dimana isi bulat terdapat 4 buah div, dimana masing-masing divnya kita remove kelas aktif. Maka otomatis kalau kita klik satu, yang satunya akan hilang juga kelas aktifnya. Kemudian di bawahnya dia akan jalan ke sini, kemudian dia akan menambahkan BLT atau bulat yang ditekan dengan kelas aktif. Oke. Lihat, sudah mantap.
Dan untuk defaultnya kita kasih kelas aktif yang pertama. Klik ini, sip. Bisa kita kasih efek di sini, mungkin kita kasih animation. Yang ini kita kasih animation apa ya? Klik. Oke. Kita kasih waktu 400 ms easy. Yang pertama kita buat keyframe-nya, namanya klik. Kemudian kita kasih kurung berawal, kita kasih tunggu saja mungkin, tuh saja, atau ya kita kasih tuh saja. Tuh kita kasih opacity awalnya menjadi 1, yang awalnya opacity-nya yaitu 0. Kemudian di bawah sini, di samping sini kita kasih forward. Oke, kita lihat di sini. Kita klik ini, dia terdapat efek fade-nya. Lihat kan? Oke. Kemudian kita kasih shadow-nya, box shadow. Mungkin kita kasih tebal 0,0 40 pixel black. Oke. Tidak cocok. Ini kita kasih tebal di sini saja. Copy, kemudian kita kasih koma, kita set, dan kita geser. Yang ini kita kasih tingkatkan menjadi 30. Mantap, ini sudah feedbacknya, sudah lumayan feedbacknya. Dan untuk tampilan awalnya tidak kalah sama, cuma beda lebar aja. Yang penting konsepnya kita sudah buat slider, dan untuk tampilannya mungkin kurang memuaskan, tapi inilah tutorialnya. Kita sudah berhasil membuat slider. Oke, mungkin itu saja dari video saya. Sekian, terima kasih.